mampu. Bohong saya katakan orang APBD tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dana saya dan APBN. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyek. Saya kagum sama Pak Dauri. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka, saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar. Besok pasti kalian yang aku bakar. Begitu masuk tendanya apa? Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan, dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih itu rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Benar kan? Nah untuk itu, karena itu booster berat, saya katakan, Pak Prabowo bilang ada yang disebut Maradona Indonesia. Apa itu Maradona Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi. Duitnya kemana? Batu bara tinggi. Duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya, infrastrukturnya banyak yang hancur. Di tempat batu baranya miskinnya banyak. Yang menikmati hanya beberapa orang. Kedepannya harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Dauri. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah hitung. Jadi kata Pak Deddy nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan bikin susah-susah. Ya jangan bikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget. Aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya negara rugi. Gak apa-apa, asal petani untung. Yuk. Dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun saya nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya digunting-gunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Daun sapi yang unggulan, yang bibitnya gede, kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di dulu sama kementerian, baru dibagiin. Tuh enggak? Satu petani dengan membuat sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, hasil 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik. Putri begitu. Kemudian apa lagi? Jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa kalian ngomong gitu? Tiap hari itu urusan begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin kenapa? Berhenti kerja becanya. Bener. Jadi gratisin itu pelayanan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit jangan numpuk satu tempat. Ya kabupaten harus punya rumah sakit, tunjukkan. Nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten.
turunin dokter-dokter terbaik di situ, kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit keluarganya harus disubsidi. Kenapa pengen ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin, yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan. Kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang 100.000 per hari. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan sekarang sudah ada politeknik di NTT. Nanti kita harus bikin. Nah, kemudian kalau itu dilakukan kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit rumah sakitnya mahal. Benar nggak? Orang kaya penghasilan 20 juta karena cuci barang jadi miskin. Benar nggak? Benar nggak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya negara tegas, termasuk